Raksasa dan bangsa kera. Ramayana mencatat peristiwa marahnya bangsa kera terhadap manusia berhati raksasa. Cerita ini diawali kisah Anoman dan Anggodo, kakak beradik putra Raja Kera Sugriwa. Dalam kisah Ramayana, Sri Rama digambarkan sebagai simbol kebenaran dan Rahwana digambarkan sebagai si jahat. Sedangkan Dewi Sinta menjadi simbol keadilan. Bangsa kera dilambangkan sebagai rakyat jelata. Rahwana, pemimpin Alengka, telah menanam karma buruk, sangat bernafsu untuk menguasai negeri. Keserakahannya memuncak dengan menculik Dewi Sinta, sang lambang ibu pertiwi, dengan siasat yang memalukan. Jentayu, sang Garuda penjaga negara, telah diremukkan. Sayap kanan kirinya patah, berondol hingga tak mampu terbang lagi. Rahwana mengurung Sinta dalam sangkar emas keputren. Sang Dewi bersedih, menangis terseduh-seduh, menunggu kekasihnya untuk membebaskannya. Pejabat Alengka menjadi buta dan tuli, mulutnya tersumbat karena karma buruk. Rama Wijaya menghadap Raja Sugriwa minta bantuan bangsa kera. Ia mengutus Anoman, kera berbulu putih, untuk memata-matai Alengka dan melihat perusuh negara. Anoman terbang melintasi laut menuju kota Alengka, kota besar dengan penduduk yang padat. Masyarakat yang dulu terkenal santun dan murah senyum telah berubah menjadi pembenci sesamanya dan haus akan darah. Dia turun ke tempat Sinta ditahan di Keputren Tengah. Ia melompat di wuwungan, menyelinap masuk ke pintu belakang, membuat kaget sang putri. Ia menjerit. Anoman melompat ke sudut dan memberikan isyarat agar sang putri diam. Dayang-dayang Keputren datang menyongsong suara jeritan sang putri. Mereka kaget ada monyet masuk di Keputren, berteriak sekeras-kerasnya memanggil penjaga regol. Sekejap Anoman melompat ke jendela, menyambar deretan perkakas tanah liat jatuh berantakan, membuat gaduh suasana. Penjaga Keputren segera masuk dalam taman dengan sigap mengepung kera putih itu. Anoman melompat bergantungan di dahan-dahan pohon dan di gapura bertengger mengejek pejabat negeri. Semakin lama ia semakin liar menyerang pasukan yang mengepungnya, sulit untuk dikendalikan. Indrajit dan pasukannya menyebar jala. Anoman masuk ke dalam jebakan maut. Tertangkaplah Anoman dan dibawa ke pengadilan. Akhirnya pengadilan negeri memutuskan menghukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Anoman diikat di antara pilar-pilar gedung pengadilan dan siap dieksekusi. Tumpukan kayu kering diguyur minyak, disulut api menyambar kemana-mana. Kera putih lihai mengendalikan keadaan, bersalto menghindari api. Dia berputar-putar di tiang bagai baling-baling hingga angin menyipak panas, memutus tali pengikat, lolos dari maut, menyambar api, semburat kemana-mana, membakar gedung pengadilan negara. Dia terbang membawa api, melompat ke atap rumah, membakar kota Alengka. Kebakaran hebat terjadi di seluruh kota. Anoman selamat terbang ke negeri seberang. Setelah geger pembakaran Alengka, Raja Anggodo diutus ke Alongko. Ia adalah adik Anoman dengan ciri kera berbulu merah
yang terkenal pintar bicara. Ia ditugaskan untuk mengingatkan Alengka agar Rahwana insaf akan kesalahannya soal Sita dan menghindari perang besar. Sampailah Anggodo ke Alengka sebagai duta negeri meminta izin ketemu Dewan Raja. Ia menghadap Dewan Kerajaan para raksasa lengkap dengan semua jajarannya. Tatapan matanya tajam tertuju pada Anggodo, semua geram karena ulah Anoman. Digelarnya sidang mendadak dipimpin langsung sang raja. Anggodo langsung angkat bicara sebelum raja memerintahkan untuk bicara. Ia tanpa tedeng aling-aling memuntahkan kata-kata pedas. Saya ingatkan engkau, wahai raja, Anda adalah panutan negeri ini. Mencuri istri orang itu meruntuhkan wibawa bangsa Ksatria. Sangat memalukan. Para dewan pun tak akan mengampunimu. Engkau layak musnah dari bumi ini. Seperti tersambar petir, muka Rahwana merah membara, marah. Diam kau monyet, jangan umbar kata-katamu. Ini kedustaan besar. Tapi dasar Anggodo yang pintar bicara memotong ucapan Rahwana dan berkata, saya ingatkan sekali lagi engkau, wahai raja, agar engkau sadar. Sesungguhnya darahmu mengalir keturunan bangsa besar. Hanya saja kerakusanmu, kekuasaan itu telah menjadikan bangsa ini menyimpang dari kesusilaan. Angkara murkamu telah menutup mata dan telingamu menjadi buta dan tuli. Kembalikan segera Dewi Sinta atau perang besar akan datang membawa kehancuran negeri ini. Sudah berapa banyak orang yang berbudi di negeri ini menasehatimu, bahkan saudaramu sendiri telah mengingatkanmu. Tapi kamu tetap tak bergeming bagai kerbau dungu tiada guna. Mendengar celotehan Anggodo, terbakarlah amarah raja. Dilemparnya tempayan buah di depan mejanya berhamburan kemana-mana. Dasar monyet keparat tak tahu tata krama, tangkap dia, perintah Rahwana. Anggodo disekap, meronta, merangsek maju mencakar muka Rahwana. Terjadi keributan besar di Pabean Agung, sangat memalukan. Anggodo seorang diri terpojok, nekat meraung menggigit sejadi-jadinya, melesat lolos dari kepungan pasukan praja, terbang menuju ke seberang. Kemarahan besar terjadi di mana-mana di seluruh negeri Alengka. Perintah perang besar-besaran melawan Rama telah disiapkan. Para raksasa berteriak-teriak menghamburkan debu, menyumpai kera-kera jalanan. Kita telah dipermalukan oleh bangsa kera, teriak berulang-ulang. Sekarang Rama boleh menguasai dunia, tapi hanya bisa memimpin bangsa kera. Alengka tidak akan tunduk pada bangsa kera yang bodoh dan buruk rupa. Kami bangsa manusia punya agama dibandingkan bangsa kera yang tidak beragama. Hancurkan! Teriak mereka meminta Baginda memerintahkan perang. Anggota Dewan Tertinggi Alengka bersidang untuk memutuskan keabsahan perang. Rahwana berpakaian baju sirah berlapis baja, membawa gada maut senjata andalannya. Pasukan dibagi dalam beberapa kelompok menjaga ketat setiap pintu benteng kota. Tidak ada celah sekecil apapun untuk kelompok Rama. Sri Rama segera menyiapkan perang dengan kesiapan strategi kerjasama. Para panglima tentaranya disiapkan untuk terus bekerja siang malam.
Mari kita terus kerja membangun jembatan membelah laut menuju Alengka. Ditimbunnya batu setiap hari. Sejenak Rama memberi nasihat kepada pasukannya, jangan hiraukan teriakan mereka para raksasa. Dia hanya pembual. Tidak ada bukti kerja mereka, yang ada hanya teriak-teriak di pinggir benteng kota. Lihatlah, mulutnya berbusa, perutnya buncit, hanya duduk meraung tiada ujung. Mereka itu adalah manusia berperilaku raksasa. 2 bulan penuh pasukan kera bekerja membangun jembatan menuju Alengka. Batu-batu gunung digelontorkan menimbun laut hingga panjang membentang jembatan, membentang meliuk-liuk sampai tak terbatas di ujung laut. Rama melihat waktunya telah tiba untuk menyerang Alengka. Genderang perang ditabuh bertalu-talu oleh Sugriwa sebagai tanda perang besar telah dimulai. Ratusan ribu pasukan kera melompat menyeberangi laut lewat jembatan batu tiada terputus. Dalam sekejap, bagai air bah, ratusan ribu kera merayap masuk benteng tak terhindarkan. Dahsyat. Para raksasa Alengka lari pontang-panting menjerit sejadi-jadinya diserang kera liar haus darah. Rahwana yang berbaju sirah dikeroyok, digigit, dicakar ribuan kera berguling-guling, tubuhnya tersayat. Rahwana berdiri memutar gada bagai baling-baling menghantam kera bergelimpangan. Tapi secepat kilat Rama mengarahkan anak panahnya melesat menembus leher Rahwana, rubuh seketika. Disambarnya pedang Sugriwa menghantam leher Rahwana putus tak bernyawa. Anoman membawa kepala Rahwana meloncat-loncat ke atas gedung Mahkamah Hukum Negeri. Terpisah jauh dari tubuhnya, menandakan tamatlah Raja Angkara Murka ini. Rama telah menang. Teriakan pasukan kera di jalanan kota Praja menyambar kemana-mana. Rama memberi nasihat, kita bangun negeri ini dengan karma baik untuk negeri yang kita cintai.